Loh kok dikaitkan dengan itu? Jelas. Lah kalau kita kaitkan ke arah napiter atau seorang teroris, paham-paham terorisme itu sama nggak dengan, loh ini kan bukan rahasia lagi bahwa HRS saja mendukung ISIS. Jangan baper ya. Saya sampaikan fakta. Ngomong jangan asal ya. Masa HRS mendukung? Mendukung ISIS. Ada nih. Saya cari. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita mengebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, Bu Sarya, ini rame lagi tentang berita Habib Rizik bahwa Habib Rizik itu katanya Wahabi. Katanya Wahabi. Tolong Gus dijawab dan dibuat ini dong tanggapannya seperti apa tentang isu yang lagi sekarang ini rame lagi Habib Rizik. Bahwa Habib Rizik ini banyak sekali di luaran sana narasinya bahwa Habib Rizik ini adalah orang yang berpaham Wahabi. Dosa nggak ya saya sih nggak mencaci beliau enggak, cuman ya saya menanggapi aja ya. Begini teman-teman, kenapa sih kadang-kadang beberapa orang banyak yang japri saya itu minta untuk menanggapi tentang HRS itu karena saya kan suka mengkanter ya tentang paham-paham Wahabi Salafi, tentang orang-orang yang terafiliasi kepada kelompok-kelompok yang memang nggak sinkron dalam beragama, berbangsa, bernegara. Tanggapan saya sangat sederhana tentang HRS. Kalau disebut HRS itu berpaham Wahabi, bisa jadi karena orang Wahabi di Indonesia ini kan minoritas ya. Orang yang berpaham Wahabi, Salafi di Indonesia ini minoritas. Dia tidak menyampaikan bahwa saya adalah Wahabi, itu nggak ada. Bahkan takut. Cuman memang tanda-tandanya seperti itu. Tanda-tandanya seperti itu. Orang-orang Wahabi ini kan berpaham bahwa bagi orang Islam yang memahami Wahabi itu mereka adalah orang-orang yang sebagai orang yang beragama jalannya lurus, kafah, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, Wahabi di Arab dengan Wahabi di Indonesia itu beda. Wahabi yang di Arab itu saat taat kepada seorang pemimpin. Wahabi yang ada di Indonesia itu nyaris ke Arab-Araban. Nyaris ke Arab-Araban sehingga tidak menyukai peradaban ataupun kultur budaya yang ada di Indonesia. Nah, itu bahayanya Wahabi kan sebetulnya itu. Bahayanya paham Salafi Wahabi itu kenapa kok dilarang di negara kita? Walaupun regulasinya belum diatur. Karena apa? Memperuncing, gampang membid'ahkan, mengharamkan, mensirik-sirikan sesuatu yang sesungguhnya tidak berbenturan dengan syariat Islam, dia bentur-benturkan dengan bahwa ini tidak sesuai syariat Islam, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi, ini bid'ah, ini haram, ini. Itu adalah sifat Wahabi yang ada di Indonesia. Dan saya melihat HRS ini memang beberapa kali saya melihat dari dulu, memang HRS ini tidak begitu menyukai kultur budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya penjaga budaya, kultur ya, tradisi itu kan sebetulnya ada di Nahdliyin ya. Bukti dan faktanya memang selalu berbeda pendapat itu HRS itu. Dari zamannya dulu itu guru besar kita, Gus Dur, sampai dengan detik ini. Bahkan statement yang dikeluarkan dari NU pasti akan disanggah. Salah satunya adalah Islam Nusantara. Sebagai kata-kata Islam Nusantara ini kan hanya untuk sebagai ciri lah ya, sebagai orang Islam yang ada di Indonesia yang kental dengan kultur budaya.
seperti sarungan, ngaku picis. Tur budayanya berbeda, di Arab tidak ada beduk, di Indonesia itu orang Islam ada beduknya. Beduk yang di masjid di musola itu loh. Yang sebelum adzan itu dia ada beduk. Dung 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 dung. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Lah itu budaya, itu budaya. Budayanya kalau zakat fitrah itu di Arab itu pakai gandum dan kurma, di Indonesia tentu budayanya jelas berbeda karena memang tidak ada kurma. Bisa menggunakan beras dengan nominal sekian ataupun dengan senilai uang ya. Dengan nawaitunya adalah untuk zakat. Nah, itu salah satunya. Ya dari situ saja udah kelihatan. Itu baru Islam Nusantara. Bahkan kemarin deh, nggak usah jauh-jauh, yang terakhir kemarin tentang Islam di Indonesia adalah kita pahami dan kita harus menuju kepada Islam peradaban dunia atau ada fikih peradaban. Ini saja dikomplain sama HRS. Nggak tahu yang tidak dia sepakat apa, tetapi saya pernah mencuplik dari beberapa video HRS menyampaikan tentang fikih peradaban ini dibentur-benturkan dengan Amerika. Apa hubungannya dengan Amerika? Katanya kita fikih peradaban itu adalah harus ikut pengamalan dari undang-undang yang ada di Amerika, aturan yang ada di Amerika. Tidak seperti itulah. Itu terlalu lebay. Enggak, dan itu sudah disanggah. Jadi apapun statement yang keluar dari ulama, kiai, dari NU pasti akan disanggah oleh mereka. Ini berdasarkan apapun, termasuk budaya di situ, ada tradisi di situ, segala macam. Dan ideologinya ya yang tadi itu, ideologinya HRS kalau saya melihat sendiri seperti itu. Lalu apakah ini dikaitkan dengan Wahabi? Bisa jadi. Terus bagaimana dengan Wahabi bahayanya di Indonesia? Lu paham Wahabi itu sangat bahaya. Kenapa bahaya? Lihat saja itu teroris-teroris itu yang dipenjara, pahamnya itu ya Wahabi. Mereka nggak suka dengan budaya kita. Ini teroris-teroris itu napiter-napiter itu. Mereka nggak suka dengan amalia-amalia kita. Contohnya amalia kita itu maksud saya kita sebagai warga Nahdliyin ya tentunya ya. Mereka nggak suka. Ideologinya sama gitu. Orang-orang Wahabi Salafi dengan pelaku-pelaku teroris itu sama. Sama. Loh kok dikaitkan dengan itu? Jelas. Lah kalau kita kaitkan ke arah napiter atau seorang teroris, paham-paham terorisme itu sama nggak dengan... Loh ini kan bukan rahasia lagi bahwa HRS saja mendukung ISIS. Jangan baper ya. Saya sampaikan fakta. Ngomong jangan asal ada. Masa HRS mendukung ISIS? Ada nih. Dari. Bahkan yang menyampaikan Pak Mahfud waktu itu. Ini Pak Mahfud MD ini. Kita tayangkan. Nah, ini FPI ya. Publikasi bukti-bukti FPI mendukung organisasi. Maklumat FPI yang menyatakan dukungan terhadap ISIS dan Al-Qaeda. Ada bayat juga banyak. Jangan baper ya. Video dukungan FPI terhadap ISIS. Ada nih. Bayat.
Itu dalam pembayatan massal ISIS, orang-orang FPI. Mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Informasi Eh, selanjutnya, saudara. pencet. Berdasarkan khusus Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita mengepuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, Berbicara dolim kenapa nggak di zaman SBY? Main tembak, mana ada polisi main tembak sembarangan. Main tembak ya kalau ada pelaku-pelaku kejahatan. Ngaco kan? rakyat hartanya di darah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya bertanya, kira-kira besok Mana ada syariat Islam disingkirkan? Membangun tempat ibadah Islam sebebas-bebasnya. Menjalankan syariat Islam los dol. Tanpa ada remnya, tanpa ada penghalangnya. Los. Harusnya yang ngomong seperti ini kan orang-orang yang dianggap minoritas seperti Kristen. Dia menjalankan ibadahnya nggak bisa, ke gereja dia nggak bisa, merayakan hari rayanya nggak bisa. Ini bayat masalnya ini. Wallahu ala ma naqulu syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bayat ISIS. Bayat ISIS. Orang-orang FPI. Lihat nih. Begitu hebatnya. Tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. Tutup hari, tutup malam. Pecah perang di kota Poso. Polisi lari, tentara lari. Ribuan orang Kristen lari. Kristen lagi. Polisi lari terbirit-birit, tentara lari terbirit-birit. Saya aja pusing. Kok bisa tentara, TNI juga lari terbirit-birit? Kalau kadang-kadang orang nyinyir sama polisi agak-agak wajar lah. Tapi ini TNI juga, tentara juga difaktakan sama dia dalam khotbahnya itu. Mereka lari terbirit-birit, sombong banget. Mereka lari terbirit-birit, ketakutan. Teriak-teriak, minta tolong kepada Amerika. Minta damai ke pemerintah pusat. Biadab. Tentara, polisi, Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. Tutup hari, tutup malam. Pecah perang di kota Poso. Polisi lari, tentara lari. Ribuan Pak polisi lari. Buat apa punya senjata? Negara itu kasih pelengkap senjata itu untuk menembak. Tentara ngapain lari terbirit-birit? Kan tentara dilatih untuk berperang. Keren. Dia punya granat, punya amunisi. Ayo, polisi tentara pakai amunisi, dia punya amunisinya. Mau pakai bom, dia punya bomnya. orang Kristen masih, saudara. Mereka lari terbirit-birit, ketakutan. Teriak-teriak, minta tolong kepada Amerika. Minta damai ke pemerintah pusat. Biadab. Kayak begini kan miris. Lah, paham Wahabi Salafi itu ya pahamnya orang-orang teroris. Kenapa saya? Faktanya saya pernah bonpol beberapa napiter waktu itu. Termasuk saudara saya Ali Imron. Itu Ali Imron itu adalah CS saya itu teroris. Pahamnya sama Salafi Wahabi. Teroris itu sama. Kalau nggak percaya, Umar Patek itu Wahabi. Pahamnya sama. Walaupun sekarang beliau sudah insaf. Beliau sudah tobat. Negara yang miskin itu ketika negaranya itu banyak konflik. Konflik di negara kita sendiri itu antara apa? Kalau nggak ras tentang agama, tentang suku.
Kalau nggak ada kitab suci kita, Pancasila sebagai kitab suci negara kita, bubar. Kalau nggak ada Pancasila itu bubar. Nah, itulah kesaktian Pancasila yang kita peringati. Jadi HRS itu yang saya kenal dulu juga, saya kan sering sebelum saya kembali kepada Ibu Pertiwi ya, saya kan ikut FPI juga lama, pengajian-pengajiannya HRS waktu saya berdomisili di Bogor kan lama, saya tahu. Memang semangatnya sangat luar biasa, penegakan amar ma'ruf nahi mungkarnya sangat luar biasa, cuman nggak sinkron. Satu tentang budaya, kadang-kadang ya NU ini kan ulama-ulama kita yang asli ya, dari Indonesia asli nih, asli ya. Agama itu ya harus berbudaya. Agama itu harus menyesuaikan budaya selama itu tidak berbenturan dengan syariat Islam. Kiai kita tuh selalu ngajarin kayak begitu. Ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita. Tetapi orang Wahabi, Salafi Wahabi ini ya kurang luas cara berpikirnya. Sangat kurang luas, cetek sekali. Yang sering saya sampaikan itu. Pokoknya kalau yang nggak dilakukan oleh Rasulullah, ya wes. Berarti dianggap itu haram, bid'ah. Contoh, makamnya dipatok 2, terus dibangun pakai apa itu? Ada batu nisannya, itu haram. Nah, itu kelakuan orang-orang Wahabi. Tradisi kita orang Indonesia kan sangat memuliakan sesepuh kita yang sudah almarhum ya. Kita ada kirim doa. Ziarah kubur juga diharam-haramkan. Lah kalau peziarah kubur, ziarah di kubur itu haram, ya itu jelas. Peziarah di kubur haram. Iya, masa ada peziarah mau dikubur? Ya itu haram, nggak boleh. Itu namanya bunuh orang hidup-hidup. Tapi kalau berziarah kirim doa, nah, itu kelakuan orang-orang Salafi. Memang sih budayanya Arab itu ketika ada orang yang meninggal itu ya digelundungin, sudah dimakamin, selesai. Tidak ada yang namanya batu-batu nisan, diperbaiki tempat makomnya atau seperti apa, memang tidak ada. Nah itu kalau di kita itu kan itu sebagian dari amaliyah, dimaknai sebagai amaliyah kita, memuliakan ya, orang-orang pendahulu kita.